yang malam hari ini bergabung dengan kita semua pada hari ini. Tadi terjadi sinyal-sinyal yang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarmu hari ini? Dan masih bersama dengan kami, saya Vivi Robiharjo, dan nanti Bapak Pendeta Nono akan menyampaikan firman Tuhan masih di dalam program Doa Sehati yang meluncur setiap hari Rabu setiap pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan meluncur dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Bagaimana keadaan kotamu hari ini? Aman, lancar, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Mari terus kita akan berdoa buat negeri ini, biar Tuhan terus limpahkan kemurahan anugerahnya atas Indonesia. Biarlah belas kasihan Tuhan terjadi atas Indonesia, sehingga Indonesia selalu ada di tangan Tuhan, selalu ada di dalam kendali Tuhan, dan ya semuanya boleh aman dan boleh terlindungi semuanya dalam kemurahan anugerah Tuhan. Doakan terus saudaraku buat negeri kita, doakan terus buat pemimpinmu, doakan terus di dalam setiap doa-doa syafaatmu, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi hari-hari ini yang sedang menimpa kita, mungkin satu dengan yang lainnya beda saudaraku. Apakah yang kau sedang rasakan pada hari ini? Apakah ada yang sakit, mengalami lemah tubuh? Saya terus berdoa kiranya Tuhan memulihkan serta menyembuhkan setiap sakit penyakit saudaraku sekalian. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia adalah dokter yang dahsyat. Dokter segala dokter, dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Ada amin saudara? Haleluya. Dan mungkin juga ada di antara kita yang saat ini mengalami kekecewaan yang bertubi-tubi, dikecewakan oleh manusia, mungkin juga dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita, sehingga kita merasa hati kita merasa hambar, hati kita merasa hampa, hati kita merasa sakit yang teramat sangat. Saudaraku, Yesus adalah tabib yang ajaib. Dia juga sanggup memulihkan setiap hati yang luka. Dia memberikan kasih-Nya yang besar, kasih yang sudah Dia buktikan di kayu salib. Kalau Dia tidak menyayangkan nyawanya untuk keselamatan kita, lebih-lebih lagi menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat peduli dengan hidup kita. Dia sangat mengasihi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat betapa Dia begitu mengasihi kita. Ingat betapa Dia peduli dengan kehidupan kita. Dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Ingatlah itu selalu di dalam benak dan di dalam pikiran kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia yang akan menyatakan kasih-Nya setiap hari di dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan berkata, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Dan kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita, sama seperti fajar yang selalu mereka di pagi hari. Demikianlah juga janjinya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia mengerti, Dia peduli. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Karena itu serahkan rasa kecewa kita, serahkan rasa sakit di dalam hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membebat, Dia yang akan menyembuhkan setiap luka-luka batin kita, sehingga kita boleh menjadi manusia yang sepenuhnya dipulihkan di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa menerima kita apa adanya. Jika Tuhan menerima kita apa adanya, kalau kita dipulihkan Tuhan, kita pasti bisa menerima diri kita sendiri apa adanya.
Kita tidak merasakan marah ketika kita dibandingkan oleh orang lain, karena kita sudah beres di dalam Tuhan, karena kita sudah seutuhnya di dalam Tuhan, karena kita percaya, kita tahu kita adalah ciptaan yang diberkati Tuhan. Kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Bersyukur untuk kehidupan kita hari ini, saudaraku. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita ada di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Artinya Dia akan selalu menjadi guide kita. Dia akan selalu menjadi gembala kita. Dia akan selalu menjadi penuntun kita. Asalkan satu syaratnya, kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan setiap kendali hidup ini kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Tak terbatas kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membuka hatimu, membuka hati kita bersama-sama. Biarlah Tuhan akan bergerak, Tuhan menjamah melawat kita melalui Roh Kudus-Nya, supaya kita boleh mengerti hatinya Tuhan buat kita. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak
rasa syukur, sukacita, karena kemenangan sudah kami peroleh di dalam Engkau sepanjang hari ini. Melewati segala ketakutan, kecemasan kami, segala kekhawatiran kami boleh tampil sebagai pemenang karena Tuhan yang melalukan setiap kami. Tuhan, dari segala kegetaran kami, Tuhan menjadi pahlawan dalam hidup kami karena Engkau adalah penolong serta perlindungan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang bersyukur atas setiap pekerjaan, tanggung jawab maupun juga sekolah yang boleh kami selesaikan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, untuk setiap tantangan, setiap kesulitan yang kami hadapi telah kami lewati bersama dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, serta kecukupan yang Tuhan berikan atas kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang boleh bersekolah dengan tenang dan dengan damai, semuanya karena kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan malam hari ini, kiranya Indonesia pun boleh semakin pulih, Indonesia pun boleh semakin damai, Indonesia boleh semakin dilawat oleh Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami ketenangan, pemulihan, damai, sejahtera di seluruh negeri, di seluruh kota-kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa dan memberkati Indonesia, kami berdoa dan memberkati pemerintah pusat kami berdoa dan memberkati untuk pemerintah daerah kami masing-masing di kota-kota di mana kami boleh tinggal, kami boleh berada. Karena Tuhan, berkat-Mu ada atas setiap pemimpin kami, berkat-Mu ada atas setiap bangsa Indonesia ini. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau malam hari ini sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, biar sukacita kami boleh melimpah menyambut kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Shalom. Shalom semuanya, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Doa kami dari Purwokerto untuk saudara-saudaraku semua, kiranya diberikan kesehatan dan sukacita, penghiburan, pemeliharaan Tuhan cukup, dan damai sejahtera melingkupi setiap hati kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, sejenak kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Ya, bangsa yang kita cintai di mana kita ada dan juga kota di mana kita tinggal hari ini. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu, maka di situ juga kesejahteraanmu juga. Mari kita sama-sama berdoa dalam berkat nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk negeri ini. Kami percaya Tuhan melawat bangsa kami, Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Tuhan menuntun para pemimpin bangsa kami bertindak dalam kebenaran. Dalam berkat nama Yesus, jiwa-jiwa semakin hari bangsa ini mengenal pertolongan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, urapan-Mu nyata, lawatan-Mu nyata. Dan Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan di setiap sudut-sudut kota, sudut-sudut desa. Bahkan di tengah-tengah kota pun, di tengah-tengah pedesaan sekalipun, Tuhan memberkati hidupnya. Kami memberkati kota kami di mana kami tinggal. Kami rindu Tuhan supaya di mana kami ada, banyak orang merasakan cinta kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami mematahkan kuasa si jahat hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam, shalom semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang menegangkan, menakutkan, di mana ada banyak para orang-orang tua yang mulai ada was-was untuk keluar rumah, berpergian, naik kendaraan. Mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tapi percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Amin.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita hari ini, tidak ada pertolongan yang lebih dahsyat daripada pertolongan Tuhan. Apa yang menyebabkan kita khawatir? Itu karena kita seringkali lupa menggandeng Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak jauh daripada kita, bahkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan hari ini, janganlah khawatir akan hidupmu. Siapa yang tidak pernah mengalami kekhawatiran, kegelisahan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya percaya bahwa setiap orang mengalami rasa khawatir dalam kehidupannya. Namun orang yang memandang Tuhan dalam kehidupannya, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, keberanian yang luar biasa untuk menghadapi hidup ini, menghadapi kenyataan ini. Apapun yang menjadi kesulitan saudara, apapun yang menjadi kegelisahan saudara, kesusahan saudara, kegalauan saudara, bawalah itu di bawah kaki Tuhan. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka dia akan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-55, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, siapapun kita hari ini, ya, dalam menghadapi setiap pergumulan, problema kehidupan, masalah kehidupan, baik di rumah, dengan pasangan, dengan keluarga, baik di tempat kerja maupun yang ada di bangku sekolah, ya, akan mengalami yang namanya harapan yang tidak pasti, saudaraku. Jadi ekspektasi, harapan yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang di sekeliling kita ternyata banyak di luar jangkauan kekuatan kita. Oke, shalom Ibu Ida, shalom Pak Victor, shalom Mama yang ada di Malang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal penyebab kekhawatiran dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin dalam hal kesehatan, saudaraku, ya. Kesehatan kita itu seringkali memburuk, ya. Kesehatan kita seringkali ngedrop, jatuh, ya. Kita berharap kita mengalami yang namanya tubuh yang sehat. Harapannya itu setiap hari supaya kita dapat berkarya, bekerja dengan maksimal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang terjadi adalah kita mengalami kelemahan tubuh. Percayalah, dalam berkat nama Yesus, Jehovah Jireh akan menjamah, menolong dan menyembuhkanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku, jangan khawatir. Karena orang yang mau menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, di situ Tuhan bertindak. Kalau kita angkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan menghandle kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, janganlah khawatir akan kehidupanmu. Mungkin khawatir karena keluarga, ya, khawatir dengan pasangan, khawatir dengan anak-anak kita. Bawalah mereka di bawah kaki Tuhan. Doakan mereka, ya. Karena apa? Kita tidak mampu menjangkau hati. Yang dapat menjangkau hati adalah Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus bekerja, kita bawa ke dalam Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang menjamah melawat pasangan kita, anak-anak kita, supaya mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Mungkin khawatir itu juga disebabkan oleh karena pekerjaan kita yang akan mengganggu stabilitas ekonomi kita. Tapi percayalah saudaraku,
orang-orang yang menyerahkan pekerjaannya kepada Tuhan, ya, pertolongan Tuhan itu datang bisa sewaktu-waktu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul dengan keuangan kita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu yang punya langit dan bumi. Jadi Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Maka firman Tuhan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, karena pertolongan Tuhan itu luar biasa, ajaib, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak dapat bisa mereka-reka bagaimana cara Tuhan menolong. Ya, biarkan Tuhan sendiri yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur. Ya, jangan atur-atur Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, seandainya kita boleh meminta, ya, kalau boleh meminta, mintalah. Tapi kalau hal itu tidak terjadi sesuai dengan permintaan kita, serahkanlah permintaan kita itu kepada Tuhan. Serahkanlah apa yang kita harapkan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita, ya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia akan bertindak, Ia akan menolongmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Tidak pernah terlambat Tuhan menolong kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan tuh menolong kita tepat pada waktunya. Jika kita hidup, ya, menyenangkan Tuhan, pertolongan yang sebelum waktunya Tuhan sudah siapkan. Ya, pertolongan yang belum waktunya Tuhan sudah sediakan dan berikan kepada kita sebelum waktunya tiba. Itu bisa terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Hati Tuhan tergerak untuk menolong saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah umat kesayangannya, ya. Orang-orang istimewa, ya, anak-anaknya yang dikasihinya, ya. Bahkan nyawanya sendiri diserahkan untuk menolong kita di kayu salib, saudaraku. Apalagi cuma kehidupan kita. Mungkin kita berpikir secara rasio tidak nyampe. Mungkin kita berpikir secara logika tidak sampai di sana. Tapi percayalah, matematikanya Tuhan tidak pernah keliru, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, matematikanya Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah selip, tidak pernah keliru. Karena Tuhan lebih, ya, dari segala-galanya. Ia akan memelihara engkau, saudaraku. Apa yang menjadi kekhawatiranmu, pergumulanmu hari ini? Mungkin engkau sedang bergumul yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Karena orang lain tidak bisa masuk ke dalam area kehidupanmu. Tapi percayalah, persilahkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupanmu, supaya Tuhan di situ bekerja dengan seluas-luasnya. Bukalah hati, bukalah pikiran untuk menerima, ya, kuasa Roh Kudus itu bekerja seluas-luasnya. Baca firman Tuhan tiap-tiap hari, saudaraku, ya. Jangan sampai engkau lengah karena si jahat sedang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk siap membelokkan kita, menyesatkan kita, untuk mengacaukan iman kita, untuk membuat kita ragu-ragu dan bimbang. Ya, walaupun kita seringkali setiap hari berkata Tuhan, saya percaya, tapi si jahat tidak suka hal itu, membelokkan dengan logika-logika kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan di sini karunia hikmat, saudaraku yang, ya. Kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, ya. Jadi pertolongan Tuhan itu masih masuk dalam pikiran kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya demikian. Kenapa? Karena kita diberikan hal yang luar biasa daripada makhluk yang lain, ya. Kita diberikan pengertian, akal budi, pikiran untuk apa? Mengerjakan sesuatu yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu Mazmur
pasal 55 ayat 23. Konteksnya saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ pemazmur ya sedang berdoa minta pertolongan terhadap ancaman-ancaman dari orang-orang di sekelilingnya yang tidak menyukainya. Ya. Bahkan di situ dikatakan, "Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku." Biasa, ya. Orang yang lagi ya kepepet, orang yang lagi bingung ya, seringkali bisa berkata kepada Tuhan seperti halnya pemazmur, ya. "Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku." Karena seolah-olah ya Tuhan tidak mendengar. Tuhan mengesampingkan ya apa yang menjadi doa-doa kita. Tapi percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memperhatikan setiap detik-detik kehidupan kita. Amin. Tuhan itu melihat dengan fokus setiap kita. Ya. Ia tidak lengah. Ya. Selama kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan bertindak secara ajaib dan luar biasa. Sehingga ketika kekhawatiran itu sudah mulai memuncak saudaraku, biasanya kita berdoa seperti pemazmur ini. "Tuhan, dengerin aku. Ya, berilah telingamu. Ya, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, ya. Perhatikanlah aku dan jawablah aku." Apakah Tuhan tidak mendengar, saudaraku? Ya. Apakah Tuhan tidak memperhatikan sampai ketakutan yang dialami pemazmur ini, ya, berdoanya sedemikian, ya, kalimatnya, "Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku menggembara dan menangis karena cemas." Ya. Kekhawatiran yang berlebihan menyebabkan kita cemas, membuat tubuh kita menjadi lemah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Imun kita turun, akhirnya jadilah kita sakit. Ya. Satu-satunya untuk mengatasi kecemasan, kekhawatiran adalah mempercayai Tuhan. Sehingga tubuh kita memiliki kekuatan yang ekstra, saudaraku, melawan ya kelemahan tubuh kita. Ya. Di situ sampai menangis karena cemas, pertolongan tidak kunjung datang. Nah, hatiku gelisah. Orang khawatir itu cemas, gelisah hatinya, tidak tenang, saudaraku. Itu menguras energi. Ya, cemas, gelisah bisa membuat uring-uringan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa membuat kita lost control. Maka firman Tuhan berkata, "Jagalah lidahmu, kuasailah lidahmu." Kita bisa menguasai lidah kalau kita bisa menguasai hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita menentukan kehidupan kita. Kalau hati kita tidak tertata, maka mulut kita pun akan tidak tertata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, gunakan lidah kita, mulut, bibir kita, perkataan kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, Engkau tidak tinggal diam. Ya. Saya percaya Tuhan, kalau sakit penyakitku, kelemahan tubuhku, Tuhan bisa angkat dan aku bisa kuat, sehat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan ragu untuk tetap mempercayai Tuhan, ya. Jangan ragu untuk tetap ya setia. Setia apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Siapapun kita hari ini, kita semua butuh Tuhan, kita semua perlu Tuhan, saudaraku. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada hal lain
yang membuat kita senang, sukacita, ya, bergembira, ya, selain daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita menerima kehadiran Tuhan, itu kita bisa happy, kita bisa tertawa, ya kan? Kita bisa bersukacita. Oleh sebab itu, ya, bawa kehidupan kita untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun kegiatan kita, libatkan Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Karena Tuhan itu setia. Ya. Bahkan sampai ada sebuah lagu bahwa Yesus itu setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Berarti kita seringkali mengalami kelemahan. Kita seringkali mengalami kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Dan di situ ketika Tuhan menolong, kita menjadi orang yang tetap teguh berdiri. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan, karena saudara adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Jadi ketika kita menjadi anak-anak yang dikasihinya, Tuhan itu tidak tinggal diam, tidak sampai jatuh tergeletak. Ya. Orang benar hidup oleh karena iman. Jadi imannya itu yang akan menuntun hidupnya menuju dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran, hidupnya dimerdekakan. Karena apa? Tuhan yang menyertai kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ya, ketika pergumulan sedang terjadi begitu dahsyatnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat kisah seorang Yusuf, ya, yang menabur, menanam di musim kering, ya. Logikanya jika musim kering, musim kemarau, ya, tidak mungkin orang itu bercocok tanam. Tapi karena di situ seorang Yusuf, ya, berani memandang Tuhan, ya, ia tetap menaburkan benihnya di musim kekeringan, maka di situ mukjizat terjadi, ya. Di situ dikatakan bahwa berkali-kali lipat, ya, mengalami panen raya. Itu kenapa? Karena pertolongan Tuhan semata, karena berkat Tuhan semata, bukan karena kita pintar pandai dalam mengusahakan mengelola, tapi tanpa penyertaan Tuhan, apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia, ya. Habis rata, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, ya. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu, kecemasanmu, kegelisahanmu, kewaswasanmu kepada Tuhan, ya. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, usahakan apa yang bisa kamu ucapkan, ya. Selebihnya berdoalah kepada Tuhan, semua sudah kukerjakan dan kiranya Tuhan menolong aku hari-hari ini. Percayalah, mukjizat itu masih ada. Mukjizat terjadi itu luar biasa. Tanpa disangka, tanpa dinyana, pertolongan Tuhan itu ajaib. Ya, cara Tuhan jangan dibatasi, ya. Cara Tuhan menolong jangan diatur, ya. Semua urusan Tuhan biarlah Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan dia. Saya percaya orang-orang yang tetap mempercayai Tuhan, hidupnya akan mengalami ketenangan di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, di tengah-tengah pekerjaannya yang tidak baik-baik saja, di tengah keluarganya yang tidak baik-baik saja. Ketika ia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya akan tiba dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berdoa untuk saudaraku. Salam untuk Bro Monang. Kiranya Tuhan
menguatkanmu dalam segala pekerjaanmu dan rumah tanggamu. Dan jadilah berkat dimanapun kamu berada. Selamat malam semuanya, Pak Victor, ya Mama, juga Bu Ida, Bro Monang, dan semuanya yang menyusul kemudian mengikuti doa sehati ini. Saya berdoa dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menguatkanmu, meneguhkan apa yang kau percayai, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang sedang lemah tubuh dijamah sakit penyakitmu, kau sedang bergumul dengan keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, Tuhan memulihkan keluargamu. Dalam berkat nama Yesus, jangan kendor, jangan patah semangat untuk mempercayai Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, engkau yang bergumul dengan pekerjaanmu, biarlah tangan Tuhan yang menolong pekerjaanmu hari-hari ini. Siapapun saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Shalom.